di sebuah desa terpencil bernama Sidamerta. Tersembunyi di balik kabut tebal dan pohon-pohon jati yang tua, ada sebuah bangunan tua yang dikenal sebagai Rumah Merah. Bangunan itu dulunya adalah lokalisasi, tempat para pekerja malam menjajakan tubuh mereka demi sesuap nasi. Kini, meski sudah ditinggalkan, rumor mengatakan bahwa jiwa-jiwa gelisah masih berkeliaran di sana. Menanti mangsa baru, di antara lorong-lorong sempit dan kamar-kamar berdebu, seorang wanita muda bernama Lucy mencari nafkah. Dia bukan Sulastri yang polos dari Cianjur, tapi Lucy yang penuh misteri, dengan mata tajam dan senyum yang menyimpan rahasia. Malam itu, angin berdesir dingin, membawa bau tanah basah dan sesuatu yang busuk. Lucy berdiri di ambang pintu kamar nomor 13, mengenakan gaun merah ketat yang memperlihatkan lekuk tubuhnya. Rambutnya yang panjang tergerai liar, dan bibirnya merona karena lipstik murahan. Dia menunggu tamu. Seperti biasa, di tangannya, sebatang rokok menyala. Asapnya menari di udara yang pengap. Tiba-tiba, seorang pria muncul dari kegelapan lorong. Namanya Roy. Setidaknya itulah yang dia katakan. Tubuhnya tinggi, berotot, dengan wajah yang tampan, tapi penuh bekas luka kecil di pipinya. Matanya gelap, seperti sumur tanpa dasar. Dia mengenakan jaket kulit usang dan celana jeans robek di lutut. Ada sesuatu yang tidak biasa dalam caranya berjalan, terlalu percaya diri, terlalu tenang. "Masih buka, Mbak?" tanya Roy. Suaranya dalam dan sedikit serak. Lucy menatapnya dari atas ke bawah, menilai. "Selama ada duit, aku buka," jawabnya sambil tersenyum miring. Dia menghisap rokoknya dalam-dalam, lalu menghembuskan asap ke arah Roy. "Masuk aja, kamarnya di sini." Roy mengangguk, mengikuti Lucy ke dalam kamar. Ruangan itu kecil, dindingnya penuh retakan dan noda hitam yang tak jelas asalnya. Sebuah ranjang tua dengan kasur tipis berdiri di tengah, ditutupi spray lusuh berwarna kuning pucat. Lampu neon di sudut berkedip-kedip, menciptakan bayangan aneh. Di dinding, bau apek dan keringat lama memenuhi udara. Lucy menutup pintu, mengunci rapat. Dia melempar rokoknya ke lantai dan menginjaknya dengan tumit sepatu. "Berapa lama?" tanyanya. "Langsung ke inti." "1 jam," jawab Roy sambil melempar segepok uang ke meja kecil di samping ranjang. "Cukup kan?" Lucy menghitung uang itu sekilas, lalu mengangguk. "Cukup. Ayo mulai." Tanpa banyak bicara, Lucy mulai membuka gaunnya. Kain merah itu meluncur ke lantai, memperlihatkan tubuhnya yang pucat, namun menggoda. Roy menatapnya dengan mata lapar, napasnya mulai berat. Dia melempar jaketnya sembarangan, lalu mendekati Lucy. Tangannya kasar saat meraih pinggang wanita. Itu menariknya ke ranjang. Mereka berguling di atas kasur tua itu. Derit kayu ranjang mengiringi setiap gerakan. Roy mencium leher Lucy dengan ganas. Giginya meninggalkan bekas merah di kulitnya. Lucy membalas dengan cengkraman di punggung Roy. Kuku-kukunya mencakar kulit pria itu hingga berdarah. Napas mereka bercampur, panas dan liar, seperti dua binatang yang saling menerkam. "Terus, jangan pelan," bisik Lucy di telinga Roy. Suaranya penuh hasrat, tapi ada nada dingin di dalamnya. Roy menggeram, mempercepat gerakannya. Kasur itu bergoyang keras, debu beterbangan dari sudut-sudut ruangan. Lucy mengerang, tapi matanya tetap terbuka, menatap langit-langit yang penuh sarang laba-laba. Di tengah panasnya malam itu, dia tiba-tiba berkata, "Cepat selesai, aku capek." Roy berhenti sejenak, wajahnya memerah. "Apa katamu?" tanyanya. Nada suaranya naik. "Cepat selesai," ulang Lucy. Kali ini dengan nada lebih keras, hampir membentak. "Aku gak punya waktu buat main lama sama kamu." Mata Roy menyipit. Ada kilat aneh di dalamnya. Marah, terhina, dan sesuatu yang lebih gelap. "Lo pikir gue cuma gini?" bentaknya. Tangannya tiba-tiba mencengkram leher Lucy. Lucy tersenyum, tapi senyumnya bukan senyum biasa. Ada sesuatu yang jahat di dalamnya, seperti dia sengaja memancing. "Buktikan kalau lo lebih dari ini," katanya. Suaranya parau,
tapi penuh tantangan. Roy menggeram lagi. Tangannya semakin erat di leher Lucy. Dia tidak tahu bahwa malam itu akan menjadi malam terakhirnya, atau mungkin malam terakhir bagi mereka berdua. Di luar, angin menderu lebih kencang, dan bayangan di dinding mulai bergerak sendiri, seolah menyaksikan apa yang akan terjadi. Lucy terbatuk, udara tersendat di tenggorokannya saat jemari Roy menggenggam lehernya. Matanya membelalak, tapi bukan ketakutan yang terpancar, ada kilau liar, seperti binatang yang terpojok, namun siap menerkam balik. Roy mendesis, wajahnya memerah, penuh amarah. Keringat menetes dari dahinya ke pipi Lucy. Kasur tua itu mengerang di bawah tekanan tubuh mereka. Pegas-pegasnya berderit nyaring, bagaikan jeritan kecil. "Lo nantang gue," sembur Roy. Suaranya pecah antara nafsu dan dendam. Jari-jarinya mengeras. Kulit Lucy memucat di bawah tekanan. "Gue bikin lo nyesek." Lucy terkekeh. Suara seraknya menusuk udara pengap. "Coba aja," desisnya. Tangannya tiba-tiba mencakar lengan Roy, meninggalkan garis-garis merah berdarah. Dia tidak melawan, malah mendorong tubuhnya lebih dekat. Dada mereka bertabrakan dalam panas yang mencekam. Roy melepaskan cengkeramannya sejenak, hanya untuk merenggut rambut Lucy dan menarik kepalanya ke belakang. Leher wanita itu terbuka lebar. Urat-uratnya menonjol di bawah kulit pucat. Dia menciumnya lagi, kali ini dengan gigi yang menggigit, hingga darah tipis mengalir dari tepi bibir Lucy. Rasa asin itu membakar lidah Roy, membangkitkan sesuatu yang primitif di dalam dirinya. Lucy tidak menjerit, dia malah membalas. Tangannya merayap ke dada Roy. Kuku-kukunya menusuk kulit pria itu, hingga dagingnya robek kecil. "Lo cuma segini?" tanyanya. Nada sinisnya menusuk tajam. "Gue kira lo jantan." Kata-kata itu seperti bensin di atas api. Roy menghantamkan tubuh Lucy ke ranjang, kayunya retak di bawah benturan keras. Dia menindihnya, lututnya menekan perut wanita itu hingga napasnya tersengal. "Gue tunjukin jantan itu kayak apa," ancamnya. Tangannya merobek sisa kain yang masih menempel di tubuh Lucy. Adegan itu liar, penuh kekerasan dan nafsu yang bercampur baur. Roy menggerakkan pinggulnya dengan brutal. Setiap dorongan penuh dendam. Sementara Lucy mengerang, bukan karena kenikmatan, tapi seperti sedang memanggil sesuatu. Matanya tetap terbuka, menatap langit-langit, dan di sudut ruangan, bayangan-bayangan mulai memanjang, bergoyang tanpa angin. Tiba-tiba, Lucy mendorong Roy dengan kekuatan tak wajar. Pria itu terjengkang, punggungnya menghantam dinding, hingga retakan baru muncul di tembok tua. "Loh, apa?" bentak Roy. Napasnya terengah, darah menetes dari luka di lengannya. Lucy bangkit perlahan, tubuhnya telanjang dan penuh bekas merah. Dia tersenyum. Giginya berkilau di bawah cahaya lampu yang berkedip. "Lo yang mulai," katanya. Suaranya berubah lebih dalam, lebih tua, seperti bukan miliknya. "Sekarang, gua yang selesain." Roy mencoba berdiri, tapi kakinya terasa berat, seperti ditarik oleh tangan-tangan tak terlihat dari lantai. Dia menatap Lucy dengan mata penuh kebingungan dan ketakutan yang mulai merayap. Wanita itu melangkah mendekat, langkahnya ringan namun penuh ancaman, seperti predator yang sudah mengunci mangsanya. Di luar, angin berubah menjadi lolongan, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari lorong desahan, langkah kaki, dan tawa kecil yang jauh. Roy menoleh ke pintu, tapi Lucy sudah ada di depannya. Tangannya dingin saat menyentuh wajah pria itu. "Lo gak bisa lari," bisiknya. Jari-jarinya mencengkeram dagu Roy, hingga tulangnya berderit. Roy berusaha menepis tangan Lucy, tapi jemarinya seperti besi, dingin dan tak tergoyahkan. Wajahnya hanya beberapa senti dari wajah pria itu. Napasnya bau tanah dan besi tua, bukan aroma manusia biasa. Lampu neon di sudut ruangan berkedip lebih cepat, menciptakan efek stroboskop yang membuat gerakan Lucy tampak patah-patah, seperti boneka rusak yang hidup kembali. "Lo sakit apa?" teriak Roy. Suaranya gemetar. Dia mendorong dada Lucy dengan kedua tangan, tapi tubuh wanita itu tak bergeming, malah semakin menekan ke arahnya.
Jantungnya berdetak kencang, darah berdesir di telinganya, dan rasa takut mulai menggerogoti nyalinya. Lucy memiringkan kepala, matanya hitam pekat, tanpa putih sama sekali. Sakit, ulangnya, suaranya bergema di ruangan kecil itu. Lo yang bikin gue begini. Dia menarik wajah Roy lebih dekat. Kuku-kukunya menusuk pipi pria itu hingga darah segar mengalir, merah, dan hangat. Roy menjerit. Kali ini penuh kepanikan. Dia meronta. Tangannya mencari apa saja yang bisa dijadikan senjata. Jari-jarinya menyentuh sisi ranjang, meraih pegas tua yang mencuat dari kasur. Dengan tenaga terakhir, dia menusukkan logam berkarat itu ke lengan Lucy. Menusuk dalam hingga darah hitam kental menetes ke lantai. Lucy tidak bereaksi. Dia hanya menatap Roy. Senyumnya melebar hingga memperlihatkan gigi-gigi yang tiba-tiba tampak runcing. Lo pikir itu cukup? Tanyanya. Menarik pegas itu dari lengannya tanpa ekspresi. Darah hitam itu mengalir deras. Tapi dia tetap berdiri tegak. Seperti luka itu tak ada artinya. Roy terhuyung mundur. Punggungnya menempel di dinding dingin. Loh, bukan manusia, teriaknya. Matanya liar mencari jalan keluar. Pintu terkunci. Jendela ditutup papan kayu. Tidak ada harapan. Bukan, jawab Lucy singkat. Dia melangkah lagi. Kali ini lebih cepat. Tangannya mencengkeram tenggorokan Roy dan mengangkatnya dari lantai. Pria itu menggelepar. Kakinya menendang udara. Tapi kekuatan Lucy tak manusiawi. Lo yang panggil gue kesini. Lanjutnya, suaranya bercampur dengan bisikan-bisikan lain yang tak jelas asalnya. Roy tersedak. Wajahnya membiru. Dia mencakar lengan Lucy. Tapi kulit wanita itu terasa seperti batu keras. Dingin dan tak bisa dilukai. Di sudut matanya, dia melihat bayangan-bayangan di dinding berubah bentuk. Menjadi sosok-sosok tinggi dengan lengan panjang dan wajah tanpa mata. Mereka mendekat. Langkah mereka senyap tapi penuh ancaman. Tolong, desah Roy. Suaranya hampir hilang. Gua minta maaf. Lucy tertawa. Suara itu mengguncang ruangan hingga debu beterbangan dari langit-langit. Maaf gak cukup, katanya. Tangannya yang lain meraih dada Roy. Kuku-kukunya menusuk kulit pria itu. Merobek daging hingga tulang. Rusuknya terlihat. Darah merah menyembur. Membasahi wajah Lucy. Tapi dia malah menjilatnya. Matanya bersinar penuh kegilaan. Roy menjerit terakhir kali sebelum kesadarannya memudar. Tubuhnya lunglai di tangan Lucy. Darah mengalir ke lantai, membentuk genangan yang mencerminkan bayangan wanita itu. Tapi bukan Lucy yang berdiri di sana. Cermin darah itu memperlihatkan sosok lain. Tinggi, kurus, dengan wajah penuh luka dan mata kosong. Di luar, lolongan angin bercampur dengan tawa Lucy. Dan malam menjadi lebih gelap. Genangan darah di lantai mulai menggelembung, seperti ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Lucy melepaskan tubuh Roy, membiarkannya ambruk ke kasur dengan bunyi mengerikan. Tulang-tulangnya patah saat menyentuh kayu tua itu. Dia melangkah mundur, menatap hasil karyanya dengan kepuasan aneh. Wajahnya basah oleh darah, rambutnya menempel di kulitnya seperti jaring laba-laba yang berdarah. Ruangan itu bergetar pelan. Dinding-dindingnya mengerang seolah hidup. Bayangan-bayangan di sudut kini lebih jelas mereka bukan ilusi. Sosok-sosok itu melayang perlahan. Tubuh mereka transparan namun penuh luka mengerikan. Leher terkoyak, dada berlubang, wajah hancur. Mereka mendekati Roy. Jari-jari panjang mereka merayap ke tubuhnya yang tak lagi bergerak. Ambil dia, perintah Lucy. Suaranya datar, tapi penuh kuasa. Sosok-sosok itu berhenti sejenak, menoleh ke arahnya dengan kepala miring, sebelum akhirnya menuruti perintah. Mereka mencengkeram lengan dan kaki Roy, menyeretnya ke lantai. Darahnya meninggalkan jejak panjang, mengalir ke celah-celah kayu tua. Lucy duduk di tepi ranjang, kakinya berayun malas. Dia mengambil sebatang rokok dari meja kecil, menyalakannya dengan korek api yang entah dari mana muncul. Asap mengepul, membentuk spiral di udara yang kini berbau logam dan kematian. Lo pikir lo yang pertama, katanya, meski Roy tak lagi bisa mendengar banyak yang datang sebelum lo, dan mereka semua sama bodohnya. Di sudut ruangan,
Sosok-sosok itu mulai merobek tubuh Roy. Jari-jari mereka menusuk dagingnya, mencabik kulit dan otot dengan gerakan lambat tapi pasti. Tulang-tulangnya retak satu persatu, bunyinya bergema di ruangan seperti musik mengerikan. Darah menyembur lagi, tapi kali ini lebih hitam, lebih kental, seperti tinta yang hidup. Lucy menghisap rokoknya dalam-dalam. Matanya menatap kosong ke arah pintu. Dia milik gue sekarang, gumamnya. Seolah berbicara pada seseorang yang tak terlihat, seperti yang lain. Tiba-tiba, pintu kamar berderit terbuka sedikit. Meski terkunci rapat, angin dingin menyelinap masuk, membawa suara tangisan samar dari lorong. Lucy tidak menoleh. Dia tahu apa yang ada di luar penghuni lain rumah merah. Jiwa-jiwa yang terjebak dalam siklus kekerasan dan kematian. Mereka tidak akan mengganggunya. Dia adalah ratu di sini. Penguasa kegelapan yang mereka takuti. Sosok-sosok itu selesai dengan Roy. Tubuhnya kini hanya tumpukan daging dan tulang yang tak lagi berbentuk manusia. Mereka melayang mundur, meninggalkan genangan darah yang masih bergerak, menggeliat seperti memiliki nyawa sendiri. Lucy bangkit, menghampiri genangan itu, dan berlutut di sisinya. Dia mencelupkan jarinya ke dalam cairan hitam itu, lalu menggambar lingkaran di lantai. "Lo bakal jadi bagian dari tempat ini," katanya. Suaranya lembut tapi penuh ancaman. Lingkaran itu bersinar merah sejenak sebelum padam, dan genangan darah menghilang, terserap ke dalam lantai kayu yang kini tampak lebih gelap. Di luar, tangisan itu semakin keras, bercampur dengan suara langkah kaki yang mendekat. Lucy tersenyum tipis, menghabiskan rokoknya, dan bersiap untuk tamu berikutnya. Lorong rumah merah terasa lebih sempit malam itu. Dinding-dindingnya seolah merapat, menekan udara hingga terasa berat di paru-paru. Lampu-lampu tua di langit-langit berkedip lelet, menciptakan ilusi gerakan di setiap sudut. Seorang pria baru melangkah masuk, sepatunya menginjak lantai kayu yang lengket oleh noda-noda tak jelas. Namanya Daddy. Seorang sopir truk berusia 30-an dengan tangan penuh tato dan wajah keras penuh jenggot. Daddy mendengar tentang tempat ini dari teman. Sesama sopir katanya, ada wanita cantik di sini yang bisa memberikan malam tak terlupakan. Dia tidak peduli dengan rumor tentang hantu atau kematian. Baginya, itu cuma omong kosong untuk menakuti anak kecil. Yang dia inginkan hanyalah pelepasan setelah berminggu-minggu di jalan. Pintu kamar nomor 13 terbuka perlahan saat dia mendekat. Lucy berdiri di ambang. Gaun merahnya kembali utuh, tak ada bekas darah atau kekacauan dari malam sebelumnya. Matanya menatap Daddy, penuh daya tarik yang sulit ditolak. "Cari apa, Mas?" tanyanya. Suaranya lembut seperti bisikan angin. Daddy tersenyum lebar, memperlihatkan gigi kuningnya. "Cari yang panas," jawabnya sambil melangkah masuk tanpa ragu. Dia melempar tas kecilnya ke lantai, lalu menutup pintu dengan tendangan kaki. "Lo bisa kasih kan?" Lucy mengangguk. Menutup jarak di antara mereka. "Bisa," katanya. Tangannya menyentuh dada Daddy. Jari-jarinya merayap di bawah kemeja pria itu. "Tapi, lo harus bayar dulu." Daddy mengeluarkan dompetnya, melempar beberapa lembar uang keranjang. "Cukup buat 2 jam," katanya. Matanya sudah berkilat penuh nafsu. Dia meraih pinggang Lucy, menariknya ke arahnya dengan kasar. "Ayo, jangan buang waktu." Mereka jatuh ke ranjang. Tubuh Daddy menindih Lucy dengan beratnya. Dia menciumnya dengan rakus. Tangannya merobek gaun merah itu hingga kainnya terkoyak. Lucy membalas. Giginya menggigit bahu Daddy hingga pria itu mendesis kesakitan. "Gila, lo galak," katanya. Tapi nadanya penuh kegembiraan. "Lo belum lihat apa-apa," balas Lucy. Tangannya mencengkram rambut Daddy dan menariknya lebih dalam. Mereka bergulat, tubuh mereka saling bertabrakan dalam tarian liar penuh kekerasan. Daddy mendorong Lucy ke dinding. Kayunya berderit keras saat punggung wanita itu menghantam tembok. Dia mengangkat kaki Lucy, menyandarkannya ke pundaknya, dan melanjutkan dengan gerakan brutal. Lucy mengerang, tapi suaranya aneh, terlalu dalam, terlalu bergema. Daddy tidak peduli. Dia terlalu tenggelam dalam nafsunya. Tapi saat dia menatap wajah Lucy, sesuatu membuatnya berhenti. Matanya bukan coklat seperti tadi, tapi hitam pekat,
seperti lubang tanpa dasar. "Lo kenapa?" tanya Dedi. Napasnya tersengal. Dia mundur sedikit, tapi Lucy sudah bergerak cepat, tangannya mencengkeram leher pria itu. "Lo terlalu lama," jawab Lucy. Suaranya berubah menjadi desisan. Dia mendorong Dedi ke ranjang. Kekuatannya tak masuk akal untuk tubuh kecilnya. Pria itu terjengkang. Kepalanya membentur tiang kayu hingga darah mengalir dari pelipisnya. "Apa-apaan ini?" teriak Dedi. Mencoba bangkit, tapi Lucy sudah ada di atasnya. Kuku-kukunya mencakar dada pria itu, merobek kulit hingga ototnya terlihat. Darah menyembur, membasahi wajah Lucy, dan dia tertawa-tawa yang membuat tulang punggung Dedi mendingin. Di sudut ruangan, bayangan muncul lagi, lebih banyak dari sebelumnya. Mereka mendekat, mata kosong mereka tertuju pada Dedi. Dan malam itu baru saja dimulai. Dedi menjerit. Suaranya memantul di dinding-dinding tua yang tampak hidup. Darah mengalir dari dada dan pelipisnya, membasahi kasur hingga sprei kuning itu berubah menjadi coklat gelap. Lucy menatapnya dari atas, tubuhnya telanjang dan penuh. Bekas luka yang muncul tiba-tiba garis-garis merah tua yang tampak seperti dipotong oleh pisau tumpul. Matanya hitam berkilat dan senyumnya melebar hingga memperlihatkan gusi yang berdarah. "Lo pikir lo bisa main sama gue sesuka hati?" tanya Lucy. Jari-jarinya menekan luka di dada Dedi, memperlebar robekan hingga tulang rusuknya terlihat berkilau di bawah cahaya lampu. Dedi menggeliat, tubuhnya berkedut penuh rasa sakit. Tapi tangan Lucy menahannya seperti penjepit besi. "Gua bayar lo," teriak Dedi. Suaranya pecah. "Lepasin gue, gila!" Lucy tertawa lagi. Suara itu bercampur dengan desahan dan bisikan dari bayangan-bayangan yang kini mengelilingi ranjang. Mereka melayang lebih dekat, jari-jari kurus mereka menyentuh lantai, meninggalkan jejak hitam seperti tinta cair. "Bayar," ulang Lucy. Nadanya penuh ejekan. "Lo bayar buat mati, Mas." Dedi mencoba meronta. Tangannya meraih sisi ranjang, tapi Lucy menangkap pergelangan tangannya dan memelintirnya hingga tulangnya patah dengan bunyi keras. Pria itu menjerit lagi. Air mata bercampur darah di wajahnya. "Tolong, ada yang dengar?" "Enggak," teriaknya. Tapi suaranya tenggelam dalam lolongan angin di luar. Bayangan-bayangan itu mulai bergerak, tubuh mereka bergoyang seperti asap yang membentuk wujud. Salah satunya meraih kaki Dedi. Kuku-kukunya yang panjang menusuk betis pria itu, merobek daging hingga urat-uratnya terlihat. Darah menyembur lagi, dan sosok itu menjilatnya dengan lidah hitam yang panjang dan bergerigi. Lucy bangkit dari ranjang, melangkah ke sudut ruangan, sambil mengambil sepotong kain robek dari gaunnya. Dia mengikat rambutnya. Gerakannya santai seolah sedang bersiap untuk hari biasa. "Mainin dia," perintahnya kepada sosok-sosok itu. Suaranya dingin dan penuh otoritas. Mereka menuruti. Gerakan mereka cepat dan brutal. Satu sosok mencengkeram wajah Dedi. Jari-jarinya menusuk mata pria itu hingga bola matanya pecah. Cairan kental mengalir ke pipinya. Sosok lain merobek perutnya, menarik usus-ususnya keluar dengan gerakan lambat, seperti sedang membuka hadiah. Dedi tidak lagi menjerit, hanya suara gargling darah yang keluar dari tenggorokannya. Lucy menonton, matanya bersinar penuh kegembiraan. Dia berjalan ke meja kecil, mengambil pisau tua yang tersembunyi di bawah tumpukan kain kotor. Bilahnya berkarat, tapi ujungnya masih tajam. "Lo suka yang panas kan?" tanyanya, mendekati Dedi yang kini hanya tumpukan daging bernapas. Dengan satu gerakan cepat, dia menusukkan pisau itu ke dada Dedi, tepat di jantungnya. Darah hitam menyembur, membasahi tangannya, tapi Lucy tidak berhenti. Dia menarik pisau itu keluar, lalu menusuk lagi, dan lagi, hingga tubuh Dedi berhenti berkedut. Ruangan dipenuhi bau logam dan kematian, dan bayangan-bayangan itu berpesta, mencabik sisa-sisa tubuh pria itu. Lucy melangkah mundur, pisau masih di tangannya. Darah menetes ke lantai. "Selamat tidur," katanya, lalu tertawa pelan. Suaranya bergema hingga ke lorong. Rumah merah terdiam sejenak setelah kematian Dedi.
Tapi keheningan itu palsu, di baliknya tersembunyi suara-suara kecil yang merayap di dinding. Lucy berdiri di tengah kamar. Pisau di tangannya berkilau basah oleh darah hitam. Bayangan-bayangan itu mundur ke sudut. Tubuh mereka meleleh ke dalam kegelapan, meninggalkan tumpukan tulang dan daging yang dulu adalah Dedi. Lucy mendengar langkah kaki dari lorong berat, ragu, tapi nyata. Dia tidak terkejut. Tamu baru selalu datang, ditarik oleh kekuatan tak terucap yang mengintai di tempat ini. Dia melempar pisau ke lantai. Logam itu berdenting keras saat menyentuh kayu. Lalu, dia berjalan ke pintu. Membukanya lebar. Seorang pria muda berdiri di sana. Wajahnya pucat di bawah cahaya lampu lorong yang redup. Namanya Arga. Seorang mahasiswa yang tersesat setelah mobilnya mogok di jalan desa. Dia kurus, berkacamata, dengan rambut acak-acakan dan tas ransel di pundaknya. Matanya melebar saat melihat Lucy. Gaun merahnya robek tapi tetap memikat. Ada orang? Tanya Arga. Suaranya gemetar. Dia mencium bau aneh logam, busuk, dan sesuatu yang tak bisa dia kenali. Mobil gua rusak. Aku cuma butuh tempat buat istirahat. Lucy tersenyum. Gerakannya lambat dan penuh daya tarik. Masuk aja, katanya. Melangkah ke samping untuk memberi jalan. Di sini aman. Arga ragu. Tapi dinginnya malam dan rasa lelah mendorongnya melangkah masuk. Dia tidak melihat genangan darah di sudut atau tulang-tulang kecil yang berserakan di bawah ranjang. Pintu tertutup di belakangnya. Bunyi kunci berderit membuatnya menoleh cepat. Lo kunci? Tanyanya. Alisnya berkerut. Supaya nggak ada yang ganggu, jawab Lucy, mendekatinya. Tangannya menyentuh pundak Arga. Jari-jarinya dingin. Seperti es. Lo capek kan? Duduk dulu. Arga menurunkan tasnya, duduk di tepi ranjang dengan hati-hati. Dia mencium bau itu lagi. Lebih kuat sekarang, tapi dia mengabaikannya. Lo tinggal di sini sendirian? Tanyanya. Mencoba mengalihkan rasa takut yang mulai merayap di dadanya. Enggak, jawab Lucy, duduk di sampingnya. Ada teman-teman gue, tapi mereka malu-malu. Dia tersenyum lagi, tapi kali ini ada sesuatu yang salah. Bibirnya terlalu lebar, giginya terlalu banyak. Arga bergeser menjauh. Tangannya meraba saku celana mencari ponsel. Gue cuma mau telepon temen, minta jemput, katanya, cepat. Tapi sebelum dia bisa mengeluarkan ponsel, Lucy meraih tangannya. Kekuatannya membuat jari-jari Arga berderit. Lo gak perlu telepon, bisik Lucy. Wajahnya mendekat hingga napasnya menyapu pipi Arga. Lo udah di sini, sama gue. Arga mencoba menarik tangannya, tapi Lucy lebih cepat. Dia mendorong pria itu ke ranjang. Tubuhnya ringan, tapi penuh kekuatan. Lo apa? Teriak Arga, matanya penuh kepanikan. Saat Lucy menindihnya. Lo bakal tahu, jawab Lucy. Tangannya merobek ke meja Arga dengan satu tarikan. Kulit pria itu terbuka, dan dia menjerit saat kuku-kuku Lucy mencakar dadanya, meninggalkan garis-garis berdarah. Di sudut ruangan, bayangan-bayangan muncul lagi. Kali ini dengan suara desisan, tawa, dan jeritan kecil. Arga meronta, tapi Lucy menekan wajahnya ke kasur. Jari-jarinya mencengkeram rambut pria itu. Jangan takut, bisiknya. Suaranya bercampur dengan suara lain yang lebih tua, lebih dalam. Lo bakal suka. Arga menjerit tertahan. Wajahnya terbenam di kasur tua yang bau apek dan darah lama. Lucy menekan punggungnya dengan lutut. Tulang belakang pria itu berderit di bawah tekanan. Tangannya merayap ke leher Arga. Kuku-kukunya menggores kulit hingga darah tipis mengalir, merah dan hangat. Pria itu menggeliat, tangannya mencoba meraih apa saja, tapi hanya menemukan sprei lusuh yang licin oleh keringat dan cairan aneh. Lo gila, teriak Arga. Suaranya tersendat oleh rasa sakit dan ketakutan. Dia mendorong tubuhnya ke atas, tapi Lucy menampar wajahnya dengan keras, meninggalkan bekas merah dan darah dari hidungnya yang pecah. Gila, ulang Lucy. Nadanya penuh ejekan. Lo yang datang sini, Mas. Dia menarik kepala Arga ke belakang, memperlihatkan lehernya yang pucat. Giginya mendekat, menggigit kulit pria itu hingga dagingnya robek. Darah menyembur ke wajahnya.
Arga menjerit lagi. Tubuhnya berkedut hebat. Dia mencoba menendang. Tapi Lucy sudah mengunci kakinya dengan kekuatan yang tak wajar. Bayangan-bayangan di sudut mulai bergerak lagi. Mendekat dengan langkah pelan, tapi penuh ancaman. Salah satunya meraih tangan Arga. Jari-jarinya yang panjang dan hitam menusuk pergelangan pria itu, mematahkan tulangnya dengan bunyi mengerikan. "Apa ini?" desah Arga, matanya penuh air mata dan darah. Dia melihat sosok-sosok itu sekarang wajah. Mereka hancur. Mulut mereka terbuka lebar penuh gigi bergerigi. Mereka menatapnya. Mata kosong mereka berkilat penuh kelaparan. Lucy bangkit dari tubuh Arga, membiarkan sosok-sosok itu mengambil alih. Dia melangkah ke meja kecil, mengambil botol kaca tua yang berisi cairan keruh. "Lo mau tahu apa yang ada di sini?" tanyanya. Membuka tutup botol itu. Bau busuk menyengat memenuhi ruangan, seperti daging membusuk dan asam. Arga tidak menjawab, hanya mengerang saat sosok-sosok itu mencabik lengannya. Dagingnya terlepas dari tulang dengan suara basah. Lucy menuang cairan itu ke lantai, dan asap tipis mengepul, membentuk pola aneh yang bergerak sendiri. "Ini rumah gue," katanya. Suaranya bergema, "dan lo tamu terakhir malam ini." Sosok-sosok itu menarik Arga ke lantai. Kuku-kuku mereka menusuk perutnya, merobek kulit hingga isi perutnya tumpah. Darah mengalir deras, bercampur dengan cairan hitam dari luka-lukanya. Arga tidak lagi bergerak. Hanya matanya yang masih terbuka, menatap kosong ke arah Lucy. Lucy berlutut di sampingnya, mencelupkan jarinya ke darah pria itu, dan menulis simbol di dahinya. "Selamat datang," bisiknya, lalu berdiri, meninggalkan tubuh Arga yang hancur di lantai. Bayangan-bayangan itu menghilang, membawa sisa-sisa pria itu ke dalam kegelapan. Di luar, hujan mulai turun, membasahi atap rumah merah dengan suara gemericik yang menutupi jeritan terakhir Arga. Hujan mengguyur desa Sidamerta, airnya hitam dan kental, meninggalkan noda di tanah. Rumah merah berdiri tegak di tengah badai, atapnya bocor di beberapa tempat, meneteskan cairan keruh ke lantai kamar nomor ke-13. Lucy duduk di ranjang, gaunnya basah dan menempel di kulitnya, memperlihatkan tubuh yang penuh luka tua dan bekas gigitan. Matanya menatap kosong ke jendela yang tertutup papan, tapi dia mendengar suara langkah di luar, suara napas, suara hati yang berdetak penuh ketakutan. Pintu kamar terbuka perlahan, angin mendorongnya dengan kekuatan tak wajar. Seorang wanita masuk, tubuhnya kecil dan gemetar, mantel hujannya meneteskan air ke lantai. Namanya Sari, seorang jurnalis amatir yang penasaran dengan rumor tentang rumah merah. Dia membawa kamera kecil di tangan, lensa matanya berkilat di bawah lampu yang berkedip. "Ada orang?" panggil Sari, suaranya kecil tapi tegas. Dia melangkah, masuk, sepatunya menginjak genangan air dan darah yang tak dia sadari. "Aku cuma mau foto, nggak ganggu." Lucy menoleh, matanya hitam pekat bertemu dengan mata Sari yang penuh rasa ingin tahu. "Foto?" tanyanya, berdiri perlahan. "Lu suka lihat yang mati?" Sari mundur setengah langkah, tangannya menggenggam kamera lebih erat. "Aku dengar ada yang aneh di sini," katanya, mencoba tetap tenang. "Aku cuma mau bukti." Lucy melangkah, mendekat. Gaunnya menyeret di lantai, meninggalkan jejak basah dan merah. "Bukti ada di sini," katanya, tangannya meraih wajah Sari dengan cepat. Wanita itu menjerit, mencoba mundur, tapi Lucy sudah mencengkeram lehernya, mengangkatnya dari lantai. "Loh, apa?" teriak Sari. Kakinya menggapai udara. Kamera jatuh dari tangannya, lensa pecah saat menyentuh lantai. Lucy menatapnya, senyumnya dingin dan penuh ancaman. "Lo yang dateng?" jawab Lucy, melempar Sari ke ranjang dengan kekuatan brutal. Wanita itu menghantam kayu tua itu. Punggungnya retak saat mendarat. Dia mengerang, mencoba merangkak menjauh, tapi Lucy sudah ada di atasnya. Tangannya mencengkeram rambut Sari dan menariknya ke atas. "Jangan!" teriak Sari. Tangannya mencakar udara. Lucy tidak mendengarkan. Dia merobek mantel Sari, memperlihatkan kulit pucat yang segera dihiasi garis-garis berdarah dari kuku-kukunya.
Darah mengalir, membasahi kasur, dan bayangan-bayangan muncul lagi, kali ini lebih besar, lebih jelas. Sari menjerit saat sosok-sosok itu meraihnya. Jari-jari mereka menusuk pundaknya, merobek daging hingga tulangnya terlihat. Lucy mundur, mengambil kamera yang rusak dari lantai. "Lo mau foto?" tanyanya. "Menghidupkan kamera itu dengan cara aneh. Gua kasih." Dia mengarahkan lensa ke Sari, menangkap gambar wanita itu saat sosok-sosok itu mencabik tubuhnya lengan terlepas, perut robek, wajah hancur, darah menyembur kemana-mana, dan Lucy tertawa, suaranya bercampur dengan gemuruh petir di luar. Hujan berhenti, tapi kegelapan tetap menyelimuti rumah merah. Lantai kamar nomor 13 basah oleh darah dan air. Tubuh Sari tergeletak di sudut, hancur, dan tak lagi berbentuk manusia. Lucy berdiri di tengah ruangan, kamera di tangannya masih menyala. Layarnya memperlihatkan gambar terakhir Sari, mata penuh ketakutan. Mulut terbuka dalam jeritan bisu. Bayangan-bayangan itu menghilang. Tugas mereka selesai. Lucy melempar kamera ke lantai. Plastiknya retak saat menyentuh kayu. Dia melangkah ke jendela, merobek papan yang menutupinya dengan tangan kosong. Kaca di baliknya pecah, memperlihatkan malam yang sunyi dan desa yang terlelap. "Lo semua sama," katanya. Suaranya pelan tapi penuh kebencian. "Datang, minta, mati." Dia menoleh ke tubuh Sari, lalu ke genangan darah yang mulai menggeliat lagi. Cairan itu merayap ke arahnya, membentuk lingkaran di sekitar kakinya, bersinar merah sebelum menghilang ke dalam lantai. Lucy bukan manusia lagi. Mungkin dia tidak pernah benar-benar manusia. Rumah merah adalah bagian darinya, dan dia adalah jiwanya. Setiap tamu yang datang, setiap nyawa yang diambil, membuatnya lebih kuat, lebih abadi. Dia ratu di sini, penguasa kegelapan yang tak bisa dilawan. Di luar, desa Sidamerta terbangun perlahan. Orang-orang berbisik tentang hilangnya sopir truk, mahasiswa, dan jurnalis. Tapi tak ada yang berani mendekati rumah merah. Mereka tahu ada sesuatu di sana, sesuatu yang lapar, sesuatu yang menunggu. Lucy duduk di ranjang, menyalakan rokok terakhirnya. Asap mengepul, membentuk wajah-wajah samar di udara. Roy, Dedi, Arga, Sari, dan lainnya yang tak terhitung. Malam masih panjang. Gumamnya tersenyum pada kegelapan, dan di lorong, langkah kaki baru terdengar, mendekat dengan ragu tapi pasti.